Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali. Welcome back di seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu, mengasah pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, lebih produktif. Kenapa Inner Game? Karena segala sesuatu dimulai dari dalam. Apa yang akan kita bahas di video ini, kawan-kawan sekalian? Bagaimana saat kita merasa hidup kita berat? Ada sebuah pesan dari salah seorang ulama. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pokoknya jangan pernah tinggal di kampung putus harapan atau putus asa. Itu pegangan terakhir yang nggak boleh lepas. Jangan sampai putus asa. Bahkan ketika hidup kita terasa berat, pandangan itu serba gelap, semua pintu seakan tertutup, segala cara itu kok kayaknya mentok. Tetaplah jaga asa itu, tetaplah penuh harapan di hati kita, bahkan jaga rasa syukur. Karena yakin Allah itu sudah menyiapkan jalan baru. Allah itu membuka jendela di ruangan yang lain. Artinya apa? Allah pasti punya rencana yang indah untuk kita. Maka kebersyukuran, optimisme itu perlu terus kita jaga. Teman-teman sekalian, kita akan mudah bersyukur ketika semuanya serba mudah, ketika semuanya serba indah, begitu kan? Tetapi orang-orang yang master dalam inner game, dia mampu mengolah rasa, menata batin dalam dirinya, itu bisa selalu bersyukur, bahkan dalam keadaan yang mungkin ketika seakan-akan doa yang dia panjatkan tapi kok tidak mewujud nyata. Karena dia yakin Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Mungkin tidak selalu yang enak, tapi dia yakin itu yang terbaik. Maka sabar itu bukan berarti pasif. Sebagaimana pasrah itu bukan berarti menyerah. Sabar itu artinya kita rela melewatkan sesuatu yang kita anggap nikmat, sesuatu yang kita anggap enak, demi memperjuangkan apa-apa yang lebih jangka panjang. Ada rahmatnya Allah mungkin di situ, ada ridhonya Allah mungkin di situ. Dan apa itu optimisme? Optimisme itu adalah bagaimana kita memandang duri, tapi kita bisa melihat keindahan mawar. Jadi kita menatap kegelapan, tapi kita bisa membayangkan subuh, fajar akan segera datang. Nah, orang-orang yang nggak sabar, yang nggak mampu mengolah inner game-nya, adalah mereka yang cuma mencari kenikmatan sesaat dan rabun jauh. Dia nggak memiliki jangka panjang. Dia nggak bisa melihat bahwa ada rencana indah Allah di balik semua ini. Orang-orang yang master dalam inner game itu nggak pernah kehabisan kesabaran. Kenapa? Karena mereka paham semua butuh waktu, butuh kesabaran. Mawar itu merekah pada waktunya. Bulan sabit itu nggak bisa kita paksa. Dia akan muncul pada waktunya. Jadi kita nggak perlu terburu-buru. Yang kita perlukan hanyalah waktu dan kesabaran. Maka kita perlu latih terus. Ada nggak sih sesuatu yang mengganggu pikiran kita? Maka coba kita renungkan. Apakah itu masalah yang perlu kita respon dengan segera? Atau kadang-kadang kita hanya perlu kesabaran dan waktu untuk menyembuhkan itu? Setiap luka yang kita rasa itu pasti membawa pesan. Dan pesan itu pasti kebaikan. Saat kita punya perspektif seperti ini kawan-kawan sekalian, kita bisa tetap berbaik sangka dalam setiap keadaan. Sebagaimana kalimat indah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, agar ujian terasa ringan, engkau harus tahu bahwa yang menetapkan ujian itu dalam hidup kita adalah Allah, dan Allah adalah zat yang hanya menghendaki kebaikan bagi hambanya. Ini nasihat yang sangat sejuk buat saya. Nasihat yang semestinya melapangkan dada. Maka, wahai jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, merasa susah, merasa gundah, merasa gelisah, mungkin karena masalah-masalah yang menerpa, ketahuilah bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Allah zat yang maha adil, yang maha baik, yang maha cinta. Dia nggak pernah menzolimi hambanya. Dia hanya menginginkan kebaikan bagi hambanya. Dialah Allah yang selalu ada bersama hambanya. Dialah Allah yang selalu mendengar rintihan setiap doa. Dialah Allah yang melihat segala susah dan lelahnya kita. Dan dialah Allah yang tidak pernah keliru dalam sentuhan indah takdir ketetapannya. Ada lagi sebuah kunci kawan-kawan sekalian dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, tingkah hari-hari, maka kata Imam Syafi'i,
Biarkan. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Biarin, hari itu akan bergilir. Sakit, sedih, gelisah, gundah, masalah apapun dalam hidup. Itulah tingkah hari-hari di dunia ini yang akan Allah pergilirkan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita itu akan punya gilirannya, teman-teman. Kita akan dapat gilirannya. Karena itu perlu kita sikapi. Kita perlu mengelola rasa dalam diri agar kita nggak jatuh karena keadaan dan masalah itu. Jangan fokus sama makhluk, jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah pada Sang Khalik. Banyak di antara kita yang ketika tertimpa masalah, seakan-akan seluruh perhatian kita terfokus pada masalah itu. Analoginya gini, teman-teman sekalian. Kalau kita punya luka, dan setiap hari fokus kita hanya pada luka itu, kira-kira kalau seperti itu, makin cepat sembuh atau justru makin lama? Besar kemungkinan makin lebar. Jadi jangan dipegang terus lukanya. Tetaplah beraktivitas seperti biasa. Mungkin kita sakit, ya obati. Tapi setelah itu, jangan semua perhatian kita tertuju ke situ. Karena itu akan membuat semakin lama luka itu sembuh. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Nyamankanlah jiwamu. Bagaimana kita berupaya untuk selalu punya jiwa yang lapang, jiwa yang tenang, berupaya untuk nyaman saat takdir Allah itu datang. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Di sini ada kata qada, dan qada ini bagian dari rukun, kawan-kawan, bagian dari pilar hidup seorang hamba. Yakin bahwa Allah menjadikan perkara yang telah tertulis pasti jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Takdir Allah yang kita alami lebih baik dari segala keinginan. Karena setiap takdir yang Allah tetapkan itu tidak akan pernah lepas dari sifat Allah yang maha adil, maha tahu, maha benar, dan gak pernah zalim. Kemudian kalimat lanjutnya saya tuntaskan dari Imam Asy-Syafi'i. Wala tajza' li nazilatil layali. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap. Kadang-kadang musibah itu datang tiba-tiba dan menggelapkan hidup kita. Jalan seakan buntu, nggak nampak solusi. Seperti malam yang gelap, nggak terlihat apapun di depan, nggak ada kejelasan cahaya. Tapi jangan gelisah. Kenapa? Fama li hawadithid dunya baqa'u. Karena nggak ada yang abadi di dunia ini. Malam pasti berlalu, sepanjang apapun, besok insya Allah ada matahari yang terbit dan bersinar kembali. Begitulah orang-orang beriman tidak pernah mengenal kata putus asa. Semua kejadian yang menggelisahkan hidup, pasti ada hikmah yang menyertainya. Jadi jangan gelisah, jangan terjatuh, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Teman-teman sekalian, selamat menempuh perjalanan inner game. Semoga kita bisa menyikapi masa-masa berat dalam hidup tetap dengan dada yang lapang dan jiwa yang tentram.